yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya, dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 6 Palangki, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat sekecamatan Empat Nagari, puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat beliau kita telah dapat berkumpul di ruang pertemuan ini untuk melaksanakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada CGP Ibu Miftah Wijana. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk menghemat waktu, acara yang pertama yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 6 Palangki. Kepada Ibu kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, kemudian teristimewa kepada Ibu CGP kita, yaitu Ibu Miftahul Jannah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia beliau, pada hari ini kita telah dapat hadir bersama-sama di ruang pertemuan SD 6 Palangki dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh guru CGP kita, yaitu Ibu Miftahul Jannah. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat berangkaian salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman zahiliyah kepada zaman yang beradab pada saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini salah seorang dari guru SD 6 Palangki menjadi calon guru penggerak, ya, yaitu Ibu Miftahul Jannah. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikannya nanti menjadi modal pula bagi kita guru-guru yang belum menjadi guru penggerak, untuk bekal kita ke depannya. Kemudian marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita mensupport beliau, Ibu Miftahul Jannah, dengan ikut serta dalam kegiatan ini. Karena nanti Bapak dan Ibu yang muda-muda ini juga akan mengalami hal yang sama. Jadi apa yang beliau laksanakan sekarang akan datang pula waktunya bagi ibu-ibu yang muda-muda. Jadi untuk itu mari kita support beliau, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik hendaknya. Tepuk tangan untuk Ibu Miftahul Jannah. Demikian saja support dan kata sambutan pada hari ini. Kami ucapkan maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala Sekolah SDN 6 Palangki. Baiklah, acara kita yang selanjutnya yaitu berbagi praktik baik oleh Ibu Miftahul Jannah. Kepada Ibu Miftahul Jannah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia atau rahmat beliau jualah kita telah sempat hadir di ruangan pertemuan SD 6 ini. Selamat berkatakan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SD 6 Palangki dan yang teristimewa untuk guru-guru SD se-Kecamatan 4 Nagari yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini, yaitu acara saya akan membagikan berbagi praktek baik apa yang sudah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Nanti saya akan berbagi apa-apa saja yang sudah saya dapatkan, berbagi ilmu kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya minta maaf dulu kepada ibu-ibu semua, telah menyita waktu ibu-ibu untuk menyempatkan hadir
Baiklah, saya akan pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi praktek baik pada program pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani selama hampir 2 bulan ini. Program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani itu sekarang sudah menyelesaikan modul 1 dan saat ini saya menyelesaikan tugas aksi nyata. Itu adalah tugas dari modul 1, yaitu berbagi pengalaman praktik baik apa-apa saja yang sudah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Jadi ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, saya berkewajiban untuk membagi kepada ibu-ibu semuanya. Segelintir di sini saya sebenarnya akan berbagi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah modul 1.4. Di dalam satu modul itu ada 4 bagiannya. Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Yang akan saya bagi hari ini itu khusus pada penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Itu. Tapi sebelum kita mulai hal tersebut, saya ingin berbagi juga dulu tentang modul 1.1, 1.2, 1.3. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Miftahul Jannah SPD, CGP Angkatan 10, SD 6 Palangki, Kabupaten Sijunjung. Pada modul 1.1, yaitu kami mendapatkan pendidikan tentang pemahaman terhadap pemikiran Ki HD atau Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun pendidikan itu adalah sebuah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep ini, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak pada proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan trisentra pendidikan, yaitu Ingarso Suntulodo, Inmadia Manguntorso, Tutwuri Handayani. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai guru tugasnya hanya menuntun sebagai fasilitator. Kita ini sebagai diumpamakan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Kita diibaratkan sebagai petani. Lingkungannya sebagai lahan pertanian, lingkungan sekolah sebagai lahan pertanian, dan anak-anak kita itu sebagai padi atau jagung, sebagai tumbuhan yang akan kita tanam. Misalnya, seorang petani mempunyai bibit yang bagus, lahan yang bagus, kalau tidak dipupuk, dirawat, dijaga, apa yang akan terjadi? Saya minta dulu pendapatnya kepada Ibu. Apa yang akan terjadi seandainya lahannya bagus, bibitnya unggul, tapi tidak dirawat, dibiarkan begitu saja? Apa yang akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, kalau seandainya kita biarkan seperti itu, kita tidak akan memperoleh hasil yang sesuai yang kita inginkan. Jadi, kalau kita tidak merawat tumbuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita harus memberi pupuk, kita harus merawat dengan baik, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Terima kasih. Ya, tepat sekali ya. Begitu juga yang terjadi pada anak-anak didik kita. Jika walaupun
1. Ini kita membahas segelintir saja ya Bapak Ibu. Lanjut ke modul 1.2. Pada modul 1.2 ini kami diberi bekal yaitu mengenal nilai guru penggerak. Yaitu apa nilai guru penggerak itu? Yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk mandiri, kita harus belajar mandiri, yaitu belajar melalui PMM contohnya. Kemudian reflektif, mengkoreksi kembali apa yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga kolaboratif. Kolaboratif ini adalah bekerja sama dengan seluruh warga sekolah maupun masyarakat yang ada di luar lingkungan sekolah. Kemudian inovatif. Inovatif ini kita sebagai guru dituntut untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Kemudian berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid ini kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh murid, bukan yang kita butuhkan. Itu. Kemudian di modul 1.2 ini yaitu mengenal peran guru penggerak. Apa-apa saja peran guru penggerak ini? Menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian menggerakkan komunitas. Seperti yang saya lakukan sekarang ini itu adalah menggerakkan komunitas. Kemudian menjadi kok bagi guru lain. Nah ini yang sulit Bapak Ibu. Menjadi kok bagi guru lain ini kita menjadi contoh. Kita yang melakukan dulu baru nanti dilihat oleh guru-guru lain, akan dicontoh oleh guru-guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi. Mendorong kolaborasi ini kita yang mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dengan kita. Kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Apa trik-trik kita untuk mewujudkan kepemimpinan peserta didik? Itu Bapak Ibu. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak. Ini sudah kita bahas kemarin ya Bapak Ibu dalam PI pendampingan individu bersama tim BGP kemarin ya Bapak Ibu. Dan itu segelintir tentang modul sebelumnya. Sebelum masuk kepada modul 1.4, kita untuk mentes konsentrasi kita ice breaking dulu. Kita ice breakingnya menyebut warna. Ice breakingnya sebut warna. Ini warna apa? Warna merah. Kuncinya contoh yang dibaca adalah warna, bukan bacaannya. Contoh, tulisannya kuning, dibaca hitam karena warna tulisannya adalah hitam. Kita lanjut. Nah ini apa Bapak Ibu? Kuning, hijau, biru, ungu, kemudian ya hitam, iya, iya, biru, iya. hitam, Ini level sedangnya lagi ya Bapak Ibu. Ayo. Merah. kuning, merah, Iya, masih ada yang belum konsentrasi ya Bapak Ibu. biru, abu-abu, ungu, Iya. merah, pink, Pink. merah, hitam, kuning, warnanya merah, Ini yang level sulitnya lagi ya Bapak Ibu. Siap-siap konsentrasi. merah, kuning, hijau,
Oke. Pink. Iya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kita sudah konsentrasi ya Bapak Ibu. Kita masuk lagi ke materi inti kita, yaitu menyebarkan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu, pernah nggak Ibu mendengar apa itu budaya positif? Kata positif pasti pernah didengar ya Bapak Ibu. Saya ingin tahu dulu pendapat Bapak Ibu tentang budaya positif. Tentang budaya positif, pendapat Ibu? Terima kasih Ibu Miftahul Jannah atas waktu yang diberikan. Budaya positif. Nah, dengan kata positif aja itu berarti sudah yang baik ya Bu ya. Budaya adalah tentang kebiasaan. Ya. Jadi kebiasaan yang baik. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu. Iya, budaya positif. Budaya adalah pembiasaan, positif adalah hal-hal yang baik. Jadi kita budayakan hal-hal yang baik di sekolah kita. Pada modul ini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Ini ada 8 bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nih, sebelum kita mulai, kita lihat dulu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, ini perubahannya. Kalau dulu pembelajaran kita berpusat pada guru atau teacher center, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar. Guru bersifat sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Itu pemikiran kita dulu ya Ibu. Oke Ibu. Kalau sekarang pembelajarannya berpusat kepada murid. Apa itu pembelajaran yang berpusat kepada murid? Yaitu proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang disenangi serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelum kita bahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, saya ingin melakukan permainan dulu. Berpasangan ya Bapak Ibu. Berpasangan. Coba genggam kalau Ibu ini berpasangan berdua, Ibu Isis sama Ibu Mel berpasangan berdua. Ini boleh bertiga ganti-gantian. Salah satu dari teman yang ada di samping kita coba kepalkan tangannya. Salah satu saja. Ya, yang lainnya melihat saja. Perhatikan temannya. Anggap apa yang Bapak Ibu kepal itu adalah menyembunyikan sesuatu barang yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu lindungi, yang harus Ibu Bapak pertahankan agar orang lain tidak bisa mendapatkannya.
Enggak mau saya. Enggak mau. Nah, silakan Ibu. Saya minta apa alasannya Ibu? Saya tidak mau dipaksa atau dirayu untuk membuka tangan saya ini karena ini sangat penting bagi saya. Dan saya tidak akan memberikannya kepada orang lain. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ada pendapat lain? Ada yang mau membukanya karena ada alasan tertentu? Ada yang mau membukanya? Berarti tidak mau ya Bapak Ibu? Karena barang berharga tidak ada yang mau ya Bu Epi. Nah, sekarang kita masuk lagi tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Berarti kita membujuk, merayu, memaksa teman kita membuka genggamannya itu, berarti kita mengontrol orang lain. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak. Sekarang kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa praktik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bahas satu-satu ya Ibu-ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi seperti yang kita lakukan tadi, murid itu kita tidak dapat memaksa murid itu sesuai dengan keinginan kita. Contohnya yang tadi, kita tidak bisa memaksa orang lain kalau orang lain itu tidak mau. Kita lanjut yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini dia ilusi perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa itu hak untuk memaksa, Bapak Ibu? Silakan Ibu minta kepada Ibu email. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu apapun yang dilakukan asal dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah perilaku pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya. Terima kasih Ibu Iman yang sudah mengungkapkan pendapatnya apa itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita seringkali ya Bapak Ibu, kalau kita orang dewasa berhak mengatur anak-anak kita. Ya Bapak Ibu. Ya, kita simpulkan tentang teori
kontrol. Ini konsepsi tentang teori kontrol. Jadi intinya di sini Bapak Ibu kita sadari bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda. Paham Bapak Ibu? Ya. Kadang-kadang kita sendiri saja tidak bisa mengontrol diri kita, apalagi mengontrol orang lain. Sekarang tugas kita ibu-ibu, bagaimana orang anak-anak kita bisa mengontrol dirinya, itu yang akan kita lakukan dengan membudayakan budaya positif di sekolah. Itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita supaya anak kita bisa mengontrol dirinya, itu yang akan kita upayakan. Sekarang kita masuk lagi merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita bandingkan Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Yang sebelah kiri itu stimulus respon, kemudian sebelah kanan teori kontrol. Kalau stimulus respon kebutuhan kita sama, kita menganggap kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu menganggap kita itu berbeda. Setiap kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Iya ada Bapak Ibu? Iya, kita ini tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar pun tidak ada yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Sebelahnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita yang berusaha memahami orang lain. Kemudian berperilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi selama ini Bapak Ibu, anak-anak kita melakukan kesalahan, kita anggap sebagai kesalahan. Iya enggak Bapak Ibu, itu yang kita lakukan selama ini. Iya, untuk kedepannya kita memahami teori kontrol. Semua perilaku yang dilakukan anak-anak kita itu ada tujuannya. Pasti ada tujuannya ya Bapak Ibu. Kita berperilaku itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal bujukan itu dipaksa ya Bapak Ibu. Jadi kalau teori kontrol dia tidak menganggap seperti itu, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Ya, tidak menang, tidak kalah, semuanya menang. Baru sekarang kita masuk kepada disiplin positif. Tadi kita sudah menyinggung tentang budaya positif ya. Berarti ibu kepala kita menyebutkan tadi positif itu adalah sesuatu hal yang baik ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kata disiplin lagi yang kita akan cari. Apa itu ya kata disiplin itu? Saya minta pendapatnya kepada ibu-ibu semua. Mematuhi aturan. Mematuhi aturan ya ibu agama. Iya, mematuhi aturan. Ada lagi pendapat dari ibu-ibu? Ibu Epi? Ada lagi? Dan jadi di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin positif, merupakan salah satu disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan. Itu dia tentang disiplin positif. Jadi tadi ibu agama apa tentang disiplin positif tadi ibu agama? Mematuhi aturan yang telah dibuat. Iya. Mematuhi aturan yang telah dibuat. Jadi aturan-aturan itu ada tidak
kebajikannya. Ada aturan yang dibuat itu, ada nilai kebajikannya. Nah, sekarang kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan universal terbagi menjadi 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita sudah sama-sama tahu itu ya ibu-ibu. Ya, kemudian sikap murid. Ini sikap yang harus dimiliki oleh murid-murid kita. Nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sikap murid yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Kemudian keterampilan hidup. Kita juga mengharapkan anak-anak kita mempunyai keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup? Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain, sehingga memberikan hal yang terbaik untuk diri sendiri. Terima kasih Ibu Citra. Itu adalah keterampilan hidup yang kita harapkan dari anak didik kita ya Ibu Citra. Kita lanjut, standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional itu apa? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Itu tentang standar pendidikan nasional. Kita masuk lagi, motivasi berperilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku baik, berperilaku tidak baik, itu ada alasannya, ada motivasi yang keluar dari dalam dirinya. Ini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu berbuat sesuatu, baik yang dilakukan adalah sikap baik maupun yang tidak baik, itu semata-mata mereka hanya untuk hendak nyaman atau menghindari hukuman. Pertanyaan mereka, kalau saya tidak melakukan ini, pasti saya akan mendapat hukuman. Jadi ada keterpaksaan dari dalam diri. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Manusia berperilaku, melakukan sesuatu perilaku yang baik atau yang tidak baik karena hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa pertanyaan yang muncul dari dalam diri mereka? Saya akan berusaha melakukan ini supaya saya mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi inilah yang kita harapkan kepada anak-anak kita, ibu-ibu semua. Jadi tidak ada keterpaksaan muncul dari dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu itu, melakukan perbuatan. Bukan ada dorongan dari luar, tapi dari dalam diri mereka. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita bisa melakukan motivasi perilaku manusia ini kepada anak-anak kita yang ketiga ini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
diri sendiri. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi tugas kita sebagai guru yaitu menanamkan nilai positif yang ketiga tadi kepada anak-anak kita, sehingga mereka berbuat itu muncul dari dalam diri mereka, bukan karena sesuatu hal. Ini dia hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa? Saya minta lagi kepada Ibu Resmi lagi yang di belakang. Apa itu hukuman? Oh, baiklah, hukuman itu adalah tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Terima kasih. Silakan lagi khusus tentang konsekuensi. Kita membandingkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bandingkan nanti. Kalau untuk konsekuensi itu terencana, disepakati dan dengan sesuai peraturan murid yang dibuat. Tidak nyaman, sikap guru yang selalu memotivator kepada muridnya. Terima kasih. Ini adalah yang pernah kita lakukan kepada anak-anak kita. Mana yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu? Nanti silakan resapi saja apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita. Mana yang sering kita lakukan kepada anak-anak kita. Kalau hukuman itu tidak terencana, tidak tahu apa-apa, murid tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja dia mendapatkan hukuman itu. Kita tidak ada perjanjian dengan mereka. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Hukuman itu bukan fisik saja, kita suruh lari-lari, bukan itu saja, tapi juga nanti terganggu psikis mereka. Kemudian konsekuen, terencana, disepakati sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Misalnya kita sudah membuat peraturan kelas, kemudian anak melanggar, mereka kita suruh melakukan konsekuensi dari perbuatan mereka tersebut. Kemudian restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi ini proses yang kita jalankan bagaimana murid ini mau memperbaiki perilakunya. Itu kalau restitusi. Kira-kira mana yang banyak kita lakukan selama ini Bapak Ibu kepada anak-anak kita? Konsekuensi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah mendapatkan hal-hal baru dari apa yang saya sampaikan ini, kita menjadi guru lagi yang berpihak kepada keinginan siswa kita. Nih, tindakan guru kita bedakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Iya, konsekuensi. Kita lihat jawaban betul apa salah ya. Nih, yang pertama hukuman, kemudian yang kedua konsekuensi, yang ketiga hukuman. Nomor 3 salah ya Bapak Ibu. Nomor 2, nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena kita tadi ini mengira ini adalah hukuman karena ada fisik ya Bapak Ibu. Mungkin ini pada saat jam olahraga ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada konsekuensinya atau perjanjiannya dengan guru olahraga. Itu makanya jatuhnya ke konsekuensi. Kesepakatan kelas itu. Iya, kesepakatan kelas. Kemudian
apa-apa saja kebutuhan dasar manusia? Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Dan capek ya Bapak Ibu, saya bicara aja dari tadi. Kita refleksi dulu, siapa Bapak Ibu yang bisa memberikan ice breaking ke depan? Ibu Pejoka. Ice breaking. Kita silakan Bapak Ibu. Yang minum guys, Ya berdiri kita Ibu. berdiri Evi. Aturan ice breaking-nya di sini nanti kalau saya bilang gajah itu kecil, iya. Kalau saya bilang sembuh itu besar, ya. Nanti dinyanyikan terus kita bernyanyi bersama. Saya tunjuk mungkin salah seorang nanti untuk menjawab, nanti dijawab pertanyaannya. Ayo kita bernyanyi bersama-sama teman-teman. Gajah, gajah, gajah sembuh. Gajah, gajah, gajah sembuh. Sembuh besar. Iya. Sembuh besar. Gajah kecil. Iya. Kita ulang lagi. Gajah, gajah, gajah sembuh. Gajah, gajah, gajah sembuh. Iya, bagus lagi. Gajah, 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 gajah. Bagus. Iya, kita sudah konsentrasi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kita ibu-ibu semua masih konsentrasi ya Bu Sis? Ya, kok bisa kita lanjut ibu-ibu? Nah, silakan ibu-ibu semua mencicipi hidangannya yang sudah tersedia. Silakan minum sambil kita melanjutkan materinya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini jika tidak terpenuhi maka manusia pasti akan melakukan sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhan mereka ini. Kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia ini butuh kasih sayang dan butuh diterima di dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan penguasaan. Apa ini? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya. Jadi ini kemampuan penguasaan ini adalah kemampuan atas kompetensi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Jadi sehingga kompetensi yang dimiliki dalam dirinya menimbulkan kebutuhan dasarnya yaitu kemampuan penguasaan. Lanjut yang keempat, kebutuhan akan pilihan kebebasan. Jadi setiap manusia ini Bapak Ibu mempunyai kebutuhan untuk bebas. Pasti ya ada di dalam diri kita ya Bapak Ibu ingin bebas ya. Iya Ibu? Iya. Itu adalah kebutuhan dasar kita yang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia. Memang ada di dalam setiap diri manusia. Kemudian kebutuhan merasa senang-senang. Nah, jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar untuk bersenang-senang. Tidak ada manusia ini yang tidak ingin senang. Jadi kesenangan itu juga sudah menjadi kebutuhan dasar manusia.
sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi kebutuhan apa ini yang berusaha dipenuhi oleh sebenarnya itu tidak. Kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Kenyamanan. Kenyamanan. Ada yang berpendapat lain? Pengenalan dirinya. Kebutuhan, kita masuk kepada kebutuhan dasar yang 5 tadi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar apa tadi? Kesenangan, penguasaan. Kita kembali ya. Nih, kebutuhan dasar manusia. Nih, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Masuk kesenangan ya Bapak Ibu. Ya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa itu yang ingin dipenuhi oleh anak kita? Kasih sayang ya Ibu. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Kebutuhan apa itu Ibu? Kasih sayang. Kebebasan, ya kebebasan ya. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kasih sayang. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu. Lihat lagi ke belakang. Penguasaan. Kira-kira apa ya? Dia tidak senang saudara gambarnya jelek, dipermalukan oleh ibu gurunya melihatkan ke teman-temannya. Dia jadi malu. Kebutuhan apa itu? Kasih sayang. Kasih sayang. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu. Nih. Nah, nih. Penguasaan. Jadi penguasaan itu, kalau penguasaan itu ingin kompetensinya diketahui oleh orang lain, diakui oleh orang lain, itu kalau penguasaan. Jadi dia ingin gambarnya bagus, sedangkan gambarnya jelek yang dilihatkan oleh ibu gurunya kepada temannya, dia jadi malu. Ya Bapak Ibu. Yang nomor 1 tadi kesenangan, betul apa salah kita tadi? Betul. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ibu guru tidak menyapaku, itu kasih sayang. Kemudian aku bosan belajar itu saja, dia kebebasan, dia ingin bebas. Sekarang kita lihat lagi, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, sekarang kita lihat posisi kontrol guru. Bagaimana kita mengontrol siswa selama ini? Kemana ya kita masuk sebagai guru selama ini? Ada penghukum, sebagai penghukum kita, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Teman. Sebagai teman. Kita bahas satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Yang sering Ibu lakukan sebagai teman ya? Sebagai teman. Penghukum ada? Penghukum kita sudah sekarang jarang ya Bapak Ibu melakukan. Membuat merasa bersalah. Nah sekarang kita lihat apa-apa itu pembahasannya penghukum, membuat merasa bersalah. Nah nih, kalau penghukum itu kata-katanya, patuhi aturan saya, awas kalau tidak dikerjakan. Itu kata-katanya yang muncul. Kemudian kamu selalu saja salah. Kita sering mengucap seperti itu kepada anak-anak kita. Kemudian lagi selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Itu saya sebenarnya merasa bersalah juga Bapak Ibu. Sebenarnya saya juga pernah melakukan hal seperti itu kepada siswa saya kelas 4. Saya jadi malu sendiri. Ternyata tindakan saya salah sebagai guru. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berubah ya Bapak Ibu. Kemudian posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Apa yang muncul
kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, malu tak orang tua kamu? Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita seperti itu kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka merasa bersalah di dalam diri mereka, sehingga akan tertanam rasa bersalah itu di dalam diri mereka. Walaupun bahasanya lembut, ini bahasa suaranya lembut ya Bapak Ibu, tapi menyakitkan di dalam diri mereka. Oh ya, sering kita lakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Tujuannya menyadarkan anak kalau kata menurut kita ya Ibu ya, supaya dia mau berubah. supaya mau berubah. Tapi kenyataannya bagaimana Ibu? Tapi kenyataannya mereka tetap mengulang hal yang sama, walaupun apapun yang kita bilang kepada mereka, mereka akan mengulanginya lagi. Tetapi kata-kata kita tadi sudah tertanam di dalam diri mereka, sehingga beberapa tahun ke depan kata-kata yang kita ucapkan itu akan terus ada di dalam hati mereka. Itu Bapak Ibu, betapa berdosanya kita selama ini. Kemudian ini yang sebagai teman, kalau sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan guru pada posisi ini tetap berupaya mengontrol murid. Apa pertanyaannya muncul? Ayolah bantu demi Bapak ya, ayolah bantu demi Ibu. Seperti ini, kata-katanya merayu-merayu sambil tertawa-tertawa. Itu yang sebagai teman. Ayo ingat tidak, ayolah ingat tak bantuan Bapak selama ini atau bantuan Ibu selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kira-kira kalau kita melakukan posisi kontrol seperti ini, apa yang akan terjadi kepada murid kita Ibu-ibu? Apa yang akan mereka rasakan? Mereka tidak akan ada sakit hati karena kita tidak menyakiti hati mereka. Tapi apa efeknya? Apa yang akan terjadi kira-kira? Mereka tidak pernah disiplin. Intinya, murid akan tergantung kepada guru. Tidak apa-apa lah kita tidak membuat tugas, nanti guru juga akan membantu kita. Itu anggapan mereka. Setiap hari mereka akan tergantung kepada kita. Kalau kita tidak ada, mereka tidak melakukannya. Seperti itu, tanggung jawab dalam diri mereka tidak akan muncul. Itu Ibu-ibu, kalau kita mengontrol sebagai teman. Jadi yang seperti apa ya yang harus kita lakukan, itu ya Bapak Ibu. Semuanya salah Bapak Ibu. Apa ya yang harus kita lakukan? Nah, ini yang terakhir, posisi kontrol sebagai pemantau. Ini pertanyaan yang muncul, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan terjadi? Kita hanya memantau, mengawasi. Jika anak berbuat salah, ya ingat konsekuensinya. Mereka akan melakukan hukumannya. Kalau mereka melanggar, contohnya tadi ya dalam pembelajaran olahraga, mereka telah sepakat kalau terlambat berlari keliling lapangan. Ya kalau mereka terlambat ya otomatis melakukan konsekuensinya lari. Seperti itu, tanpa disuruh juga. Ya anak-anak akan terpaksa melakukan itu semua. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian ini adalah sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu lihat. Kira-kira yang manajer ini bagaimana ya? Apa pernah kita lakukan? Cocoknya untuk kepala sekolah. Bagaimana untuk diri kita sebagai guru? Cocok nggak? Bisa? Bisa ya. Ini yang lebih tepatnya untuk kita Bapak Ibu. Ini membuat anak mencari solusi dari permasalahannya sendiri tanpa kita yang menentukan apa yang akan mereka
kita cari solusinya lagi. Siapa yang akan membereskan ini semua? Mula-mula gini, apa solusi dari masalah ini? Saya tanyakan seperti ini, yang dibersihkan Bu. Oke, sekarang Ibu nanya, siapa yang akan membersihkan? Saya Bu, tanpa disuruh mereka berlari aja membersihkannya. Seperti itu. Tapi tidak mudah ya Bapak Ibu untuk kemudian untuk berikutnya dia akan mengulangi hal yang sama seperti itu. Tugas kita hanya mengingatkan saja. Memang itu tugas kita Bapak Ibu. Nih contoh penerapan posisi kontrol. Silakan dilihat Bapak Ibu. Seperti apa yang pemantau, seperti apa yang sebagai teman, membuat merasa bersalah, penghukum dan manajer. Silakan Bapak Ibu lihat ke depan. Mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Yang sering kita lakukan? Kalau saya itu sering melakukan pembuat merasa bersalah itu Bapak Ibu. Sering saya lakukan itu. Tapi setelah mengetahui hal ini saya berusaha untuk melakukan sebagai manajer lagi. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa ya Bapak Ibu. Sebagai manajer. Nih kayak baru kita nanti untuk menerapkan kita sebagai manajer itu kita membuat keyakinan kelas. Selama ini kita membuat kesepakatan ya. Ini ada bedanya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Nih dia. Kalau keyakinan ini kita buat sama-sama dengan anak, kita melakukan yang apakah anak itu yakin dengan apa yang akan mereka lakukan. Itu Bapak Ibu kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas sebenarnya. Sama-sama ada hukumannya. Ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas ini sudah saya lakukan, itu ada videonya. Kemudian segitiga restitusi. Nah ini penting sekali ini Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah dulu, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. 3 tahapan itu yang perlu kita lakukan. Lanjut saja menonton video yang sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu. Ini sudah ini juga sebagai tugas kemarin membuat skenario penerapan segitiga restitusi. Cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak. Ini hanya skenarionya. Kita lihat sama-sama saja. Karena ini skenario, jadi mungkin ekspresi wajahnya kurang meyakinkan. Tapi kalau sebenarnya terjadi nanti itu kan ekspresinya sesuai dengan hal yang terjadi. Kita tanya apa alasan mereka melakukan itu, kemudian kita stabilkan identitas. Oh begitu ya nak, pantasan kamu melakukan hal tersebut. Kalau ibu berada di posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut videonya.
bicarakan, kita tanyakan apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang mereka lakukan itu dengan cara, oh begitu ya, seperti ini. Oh, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Itu yang kita lakukan kepada mereka. Validasikan tindakan. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu intinya yang kita katakan kepada mereka. Sehingga mereka mereda amarahnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian setelah tadi kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan keras yang sudah kita buat. Apakah tindakan yang dia lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan keras? Kemudian lalu kita tanyakan apa solusi dari masalah mereka. Jadi solusi masalah itu mereka yang mengemukakan apa cara dari penyelesaian masalah yang telah terjadi pada dirinya. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah murid di sekolah kita masing-masing ya Ibu-Ibu semuanya. Ya, demikianlah presentasi saya hari ini. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil atau penyampaian dari guru CGP kita. Semoga ini menjadi perubahan bagi kita semua untuk kedepannya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Miftahul Jannah yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator, di mana salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.